Mia merebahkan diri di atas tempat tidur. Rasa lelah mulai mendominasi. Kedua netra teduhnya perlahan terpejam. Namun, seketika terbuka kala Mia mengingat pembicaraan Nyonya Arista dan wanita bernama April tadi. Arista akan menjodohkan Januar dengan wanita bermake up tebal itu. April? Gumamnya. Aku ingat. Dia kan cewek yang ada di taman. Jadi ucapan Janu benar kalau cewek itu calon istrinya. Mia bangkit, kedua matanya menerawang jauh. Entah kenapa ada rasa tidak suka saat mengetahui hal itu. Apa Januar akan menerima gadis pilihan sang mama? Kalau Januar terima, ya wajar aja sih. Tuh cewek cantik, kulitnya mulus, terus anak melomrat lagi. Pasti kasta mereka sebanding. Ujarnya memelan dan terdengar lirih. Mia menghirup napas pelan, guna menghilangkan rasa sesak di dada. Jujur, Mia belum rela saat mengetahui akan ada wanita lain yang dekat dengan Januar nanti. Astaga, perasaan gila apa ini Tuhan? Pekiknya tertahan. Apa lamaran itu serius? Atau cuma candaan aja? Gumam Mia lagi. Kini pikirannya kembali berkecamuk. Haruskah Mia bertanya pada Januar tentang keseriusan? Atau melihat Januar berdampingan dengan wanita itu? Masa bodoh? Yang penting sekarang aku harus balik ke kamar Janu sebelum dia bangun. Mia segera menegakkan tubuhnya. Tangannya terulun untuk meraih ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur. Mia harus segera kembali pada Januar. Pria bocah itu bisa mencarinya kalau terbangun nanti. Karena ini belum malam hari, Januar akan kembali merajuk karena berpikir kalau dia pergi tanpa izin. Setiap langkah yang Mia ambil terasa berdebar, jantungnya kembali berdegup kencang saat melihat Januar terlihat keluar dari lift. Kedua matanya terlihat memerah, wajahnya murung dengan mata memindai liar pada setiap sudut. Mia menghela napas pelan. Kedua kakinya terasa bergerak sendiri tanpa perintah mendekat pada anak asuhnya. Mia mengembangkan senyum saat melihat Januar menatap ke arahnya. Keduanya sama-sama tersenyum, sampai akhirnya senyum Januar surut saat mendengar suara wanita tidak jauh darinya, berjalan ke arahnya dengan wajah yang sumringah. Januar, padahal aku mau nyusul kamu ke kamar, tapi ternyata kamu udah turun duluan, syukur deh. Tanpa izin wanita itu memeluk lengan Januar. Bergelayut manja terlihat menjijikan di kedua mata Januar. Kamu ngapain di rumah Janu? Udah April, pulang aja sana. Janu nggak mau lihat April di sini. Senyuman di bibir Aprilia menyorot, berganti dengan tatapan malas namun hanya beberapa detik saja. Karena setelah itu Aprilia kembali mengulas senyum. Dasar bermuka dua. Cibir Mia dari tadi memperhatikan interaksi keduanya dari balik bunga di guci. Kok Januar gitu sih? April kan mau ketemu sama kamu, terus kita bicarain tentang hubungan kita ke depannya. Oh ya, Tante Arista bilang kalau mau ngelamar aku, kamu seneng gak? Pekik antusias Aprilia membuat Januar mengernyit. Kedua matanya menatap lekat pada wanita yang selalu mengaku sebagai calon istrinya. Aku gak sabar dilamar sama kamu, kita menikah terus bahagia deh. Januar tetap diam. Matanya terus saja menatap lekat Aprilia, tapi kedua tangannya terlihat lihai memutar rubiknya. Tapi Janu nggak mau nikah sama April. Tuturnya pelan, namun begitu menusuk hati seorang Aprilia. Wanita yang berusia 23 tahun itu bungkam. Kedua matanya tadinya terlihat berbinar, perlahan redup dan datar. Gue juga nggak sudi, dasar pria idiot. Kalau bukan karena papa, ogah gue pegang-pegang lu. Pekiknya dalam hati. Kenapa? Kenapa Januar nggak mau nerima aku? Kenapa? Lirihnya. Suara lirih April berhasil membuat Januar menoleh. Tapi hanya sekejap. Karena cuma Mia yang jadi calon istri Janu. Januar melenggang pergi. Kedua matanya mengedar liar guna mencari keberadaan sang pengasuh. Sedangkan Aprilia, tubuh wanita itu mematung dan tertanam di tempat. Begitupun dengan Mia saat ini. Idiot sialan, umpat Aprilia dalam hati. Astaga, calon istri lagi. Apa Janu udah ngerti sekarang? Gumam Mia pelan 17. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-27. Mia harus ikut. Selamat mendengarkan. Sepasang mata terus saja memperhatikan gerak-gerik Mia, yang sedari tadi tidak mau diam. Saat ini Mia tengah mencarikan pakaian yang pas untuk Januar malam ini. Kedua mata serta tangannya tidak bisa diam. Mata Mia menatap liar ke setiap deretan kemeja dan jas mahal yang ada dalam lemari. Warna hitam kayaknya keren, gumamnya pelan. Mia meraih satu kemeja dan jas hitam. Sudut matanya melirik pada celana bahan dengan warna senada. Mia menghela napas pelan. Dengan hati-hati dia kembali menutup lemari besar yang menyimpan perlengkapan Januar. Bahkan tanpa risih,
Mia meraih celana dalam Januar dari salah satu laci. Sepertinya Mia sudah pro. Jangankan hanya casingnya, onderdil dalamnya saja mereka sudah bersahabat baik. Ayo Janu, pakai bajunya dulu. Pasti Eyang, Nyonya, sama Nyonya Rista udah nunggu. Januar dari tadi hanya diam, bersila di atas tempat tidur, sembari memainkan Rubik. Bahkan Januar masih menggunakan handuk. Janu gak mau ikut sama Mama, lirihnya. Pria bertubuh tinggi itu menunduk, kedua matanya sendu membuat Mia menghela napas. Bahkan sang pengasuh menghentikan gerakan tangannya sejenak, saat Mia hendak membuka handuk yang membelit pinggang Januar. Namun beberapa detik kemudian, Mia kembali membuka kain putih itu tanpa ragu. Masalah seperti ini sudah menjadi santapannya setiap hari. Bahkan dia dan onderdil original Januar sudah pro. Janu harus ikut. Nanti kalau Janu nggak ikut, Nyonya Arista bisa marah, pujuknya. Dada Januar naik turun. Pria berwajah tampan manis gemesin plus lugu itu menggeleng yakin. Gerakan tangannya di Rubiknya semakin cepat, seakan tengah melampiaskan rasa yang membelenggu hatinya. Sedangkan Mia, gadis berpiyama marun itu telah cekatan saat memainkan pakaian dalam Januar, celana dan kemeja hitamnya. Rasa risih dan gugup Mia hilang begitu saja. Dia juga tidak tahu kenapa. Rasanya setelah beberapa kali melakukan hal ini, Mia semakin terbiasa dan tidak ingin melewatkannya. Janu gak mau ikut Mama, kalau Mia gak ikut, pegiknya keras. Mia bahkan terperanjat, tangannya hampir saja meleset memegang sesuatu yang tidak boleh dia pegang, selain istrinya Januar nanti. Astaga, hampir aja, gemamnya pelan. Mia dengar Janu gak sih? Mia kembali menyentuh dadanya dramatis. Bayi kecil kesayangannya tengah mengamuk karena sesuatu hal yang tidak mungkin dapat dia wujudkan. Janu, cakep, ganteng, manis, kesayangan Mia, dengerin ya. Ini kan makan malam keluarga Janu sama rekan bisnis Nyonya. Jadi Mia nggak mungkin ikut. Besok aja gimana? Kita ke taman. Nanti Mia beliin Janu es krim. Tapi sekarang Janu harus jadi anak baik, oke? Pujuknya. Januar tidak menjawab. Dia malah melengoskan wajahnya ke arah lain. Persis seperti anak kecil sedang merajuk. Bahkan Januar melipat kedua tangannya di dada. Kedua matanya diam-diam melirik pada Mia, yang saat ini tengah mengancingkan kemejanya. Pokoknya Janu gak mau. Mia harus ikut, titik. Mia menghela napas kasar. Gadis berpiyama marun itu mendongak, kedua mata bulat Mia menatap lembut pada Januar. Kedua tangan Mia refleks menangkup kedua sisi wajah Januar. Menekannya sedikit membuat pria, bibir itu mengerucut bagai ikan mas. Gemesnya. Janu mau Mia ikut. Januar mengangguk. Kedua matanya berbinar, bahkan sepertinya Januar ingin berbicara namun Mia cepat menyelanya. Tapi Mia nggak bisa. Janu pasti ngerti kenapa Mia nggak bisa ikut Janu ke acara itu. Mia cuma Mia tuh milik Janu. Jadi, apapun yang jadi milik Janu harus ikut kemanapun Janu pergi. Tugas Januar. Pria itu menatap penuh arti pada Mia. Bahkan Januar masih membiarkan Mia mengapit kedua pipinya. Mia terlihat bimbang. Dia tidak yakin kalau Nyonya Arista akan mengizinkannya ikut, karena ini bukan bagian dari tugasnya. Mia harus ikut, titik. Enggak bisa Janu, aduh, kepala Mia pusing. Rintihan buang Mia membuat Januar panik. Pria masih memakai boxer itu telah menangkap wajah Mia, lalu memberikan usapan di kening pengasuhnya. Sini, Janu usapin, biar kepala Mia enggak sakit lagi. Nanti Hermawan 17. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-28. Calon istri Janu again. Selamat mendengarkan. Disinilah Mia sekarang, di dalam mobil bersama Januar dan Nyonya Rista. Bahkan pria songong menjadi mantan kekasih sahabatnya itu ada di dalam mobil yang sama. Mia sempat terkejut saat melihat Julian tidak lagi menatap tidak suka padanya. Pria berdimpel di dagu itu justru tersenyum kecil padanya, membuat Mia mengernyit penuh waspada. Pasti ada cabai di balik arem-arem. Mia tetap waspada. Pria bermulut lemes itu pasti sedang menyimpan kata-kata pedasnya, yang setiap saat bisa Julian keluarkan tanpa permisi. Dan lihat sekarang, Julian melirik padanya lewat spion, padahal pria itu sedang menyetir. Genit sekali. Pengasuh Mia, panggilan Nyonya Arista membuat Mia tersentak. Gadis itu segera tersadar dan mengubah raut wajahnya. Mia mengangguk kecil saat Nyonya Arista melirik kecil padanya. Iya Nyonya, saya harap kamu bisa menangani Januar nanti. Mia mengernyit heran. Dia tidak paham dengan ucapan majikannya. Menangani? Maksudnya dia harus menangani apa? Mia mengangguk pasrah. Sudut matanya melirik pada Januar,
yang sedari tadi terdiam sembari memainkan rubiknya. Mia menghela napas pelan. Gadis itu cukup kesal dan bosan selama perjalanan. Suasana dalam mobil hening, tidak ada pembicaraan berarti. Kalau mau dicuekin, kenapa aku diajak? Pekik Mia dalam hati. Giginya bergemerutu gemas. Mia gemas sekali pada pria yang ada di sisinya ini. Saking gemasnya Mia sampai harus menahan buang anginnya. Mia memejamkan kedua mata, menarik napas pelan dan menghembuskannya perlahan. Ayolah, saat ini Mia merasa sedang berada di dunia lain. Manusia di sekitarnya membisu. Mia bukan makhluk antisosial yang tenang di setiap keadaan. Untuk apa Mia menyandang sarjana sosial kalau mulutnya tidak dipergunakan dengan baik? Janu haus. Mia memulai pembicaraan. Tangannya mengeluarkan botol minum yang dia bawa dari kediaman Rajendra. Kedua matanya berbinar. Mia berharap kalau Januar akan menerima dan berbicara dengannya. Sumpah demi apapun, saat ini Mia bisa mati karena bosan. Janu gak haus, Janu ngantuk. Mia peluk Janu ya. Januar menyandarkan kepalanya di bawah Mia. Terlihat memejamkan kedua matanya dengan damai. Janu, jangan Tit, biarkan dia seperti itu. Kamu bisa membangunkannya saat kita sampai nanti. Mia mengangguk pada Nyonya Arista. Sang pengasuh membiarkan Januar terlelap selama perjalanan. Padahal hari ini Mia ingin tidur lebih awal, tapi karena Januar memaksanya ikut, dan Nyonya Arista serta Eyang Nyonya mengizinkan, terutama Eyang Nyonya, akhirnya Mia melupakan kenikmatan duniawinya sejenak. Mia meliarkan pandangannya ke setiap penjuru tempat yang dia jejaki saat ini. Dalam hatinya berdecak kagum. Dia cukup katrok kalau berurusan dengan kehidupan para konglomerat. Nyonya Arista bahkan menyediakan tempat untuknya sendiri, dengan makanan lezat dan pastinya mahal. Ingin rasanya Mia berkenalan pada makanan-makanan itu, namun rasa malu serta gengsinya masih tumbuh subur dalam dadanya. Jadi bagaimana Nyonya Rajendra, apa Anda setuju? Nyonya Arista terdiam, sudut matanya melirik pada Januar yang terlihat asik dengan rubiknya. Sementara Julian, pria berdimpel di dagu itu tidak merespon apapun. Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Kerjasama kita akan semakin erat kalau putra bungsu Anda dan putriku bisa bersatu. Nyonya Arista tersenyum kecil. Satu tangannya mendorong pelan berkas yang ada di hadapannya. Sayang sekali, Anda sudah terlambat. Januar sudah memiliki calon istri. Talak halus Nyonya Arista. Wanita itu tersenyum tipis. Satu tangannya terulur mengusap kepala Januar lembut, membuat pria itu mendongak. Apa itu benar? Tanyanya kembali. Benar, iya kan sayang? Saut Nyonya Arista lembut dan terlihat penuh sayang pada putra sambungnya. Januar mengangguk cepat. Kedua sudut bibirnya terangkat membuat Nyonya Arista tertular senyumnya. Mama benar, Janu udah punya calon istri. Senyuman Nyonya Arista semakin lebar. Sudut matanya melirik pada pria dan wanita yang ada di depannya. Kalian dengar sendiri kan, Januar sudah memiliki calon istri. Dan calon istrinya bernama, calon istri Janu itu namanya Mia. Potong Januar cepat. Senyuman pria itu melebar, namun senyuman di bibir Nyonya Arista memudar, berganti dengan wajah terkejut. Bahkan, Julian pun tersedak salivanya sendiri saat mendengarnya. Sementara orang yang Januar sebut hanya melotot tidak percaya. Ingin rasanya Mia segera berlari dan pergi dari tempat duduknya saat ini juga. Matilah aku, gumamnya. Pengisi suara, Pimoy, episode ke-29, Sidang. Selamat mendengarkan. Mia menahan napas sejenak, udara di sekitarnya mendadak pengap. Bahkan tenggorokan Mia terasa kering, padahal dia sudah menghabiskan satu gelas jus jeruk dingin dengan es double. Mia, siapa dia? Apa wanita itu? Sepertinya pembicaraan kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama Anda dengan Rajendra. Maaf, karena saya tidak bisa mewujudkan kemauan Anda untuk menjodohkan putra saya dengan putri Anda. Nyonya Arista tersenyum tipis, terkesan tidak enak. Mau bagaimanapun rekan bisnisnya ini terlihat sangat mengagumi Januar, walaupun tahu kalau putra bungsunya itu memiliki kekurangan. Tidak apa-apa, saya paham kenapa Anda, aku juga nggak mau dijodohkan sama cowok autis kayak dia. Walaupun kaya raya, aku nggak akan mengorbankan hidup sama masa mudaku buat ngurusin cowok Semua orang terlonjak kaget, termasuk Mia dari tadi sudah menahan kepalan tangannya, saat mendengar celotehan gadis bergaun merah yang terang-terangan menghina anak asuhnya. Lu boleh nolak perjodohan sialan ini, tapi lu nggak berhak buat ngehina adik gue. Dia memang autis, bego, dongo. Tapi lu jangan pernah berani ngerendahin keluarga Rajendra.
karena cuma gue yang berhak ngebully adik gue. Lanjutnya dalam hati. Ayo kita pergi. Enak gue lihat cewek sok sempurna kayak lu. Tubuh Januar terseret, kala Julian membawanya pergi, meninggalkan sang mama dan keluarga rekan bisnisnya. Nyonya Arista terdiam, tatapan matanya teladatan namun begitu tajam. Wanita yang sudah membesarkan Januar dan menjadi ibu sambung sang tuan muda, melirik pada berkas penting yang ada di depannya. Tanpa ampun, dia merobek map coklat yang berisikan perjanjian kerjasama perusahaan mereka. Tatapan Nyonya Arista begitu dingin, bahkan terlihat sekali tangannya bergetar karena menahan emosi. Sepertinya tidak akan pernah ada kerjasama apapun di antara kita. Terima kasih atas waktunya. Ujarnya tenang dan begitu dingin. Nyonya Arista bangkit, terangnya mengetat. Bahkan sang nyonya mencengkeram erat tas mahalnya, menyalurkan amarah yang dia tahan. Kamu boleh menolaknya, tapi jangan pernah menghinanya. Kamu harus tahu, Nona, Januarku lebih segalanya darimu. Bahkan otakmu saja tidak sebanding dengannya. Tegasnya lagi. Nyonya Arista melangkah cepat. Dia tidak berniat untuk menoleh. Sang nyonya menghela napas kasar saat tidak lagi melihat kedua putranya dan sang pengasuh di tempat itu. Sepanjang perjalanan keempat orang itu membisu, Mia sibuk dengan pikiran dan amarahnya pada gadis di restoran tadi. Januar sibuk dengan rubik di tangannya. Wajahnya terlihat biasa saja. Sepertinya Januar sama sekali tidak terpancing. Berlainan dengan Julian. Pria berdimpel di dagu itu terus saja berceloteh saat mereka keluar dari restoran. Bahkan, makian dari mulutnya tidak dapat dikontrol lagi. Entah untuk siapa makian itu. Yang jelas Julian terlihat sangat kesal dan marah. Sementara Nyonya Arista, sedari tadi wanita setengah baik itu hanya diam, memperhatikan Januar. Bahkan sebelum mereka masuk ke dalam mobil, Nyonya Arista masih sempat memberikan kecupan di pucuk kepala Januar, membisikkan sesuatu yang tidak dapat didengar oleh siapapun kecuali Januar. Mia melihat Januar mengangguk pelan, setelah Nyonya Arista selesai berbisik. Sedangkan Julian, pria itu hanya berdecak pelan. Dan saat ini keempat orang beda usia itu telah sampai di kediaman Rajendra. Dengan terburu-buru Mia segera keluar saat melihat Januar pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Mia sampai berlari kecil untuk menyeimbangkan langkahnya dengan Januar. Gadis itu mendesah lelah saat tidak dapat menyusul anak asuhnya. Pengasuh Mia. Langkah Mia terhenti. Gadis itu menoleh saat mendengar suara sang Nyonya Rajendra. Iya Nyonya, saatnya sedikit gugup. Kita harus bicara, ikut saya. Mia mengangguk. Dia yakin Nyonya Arista ingin menginterogasinya soal tadi, calon istri. Jelaskan, apa maksud Januar tadi? Kenapa putraku menyebutmu sebagai calon istri? Tubuh Mia membeku. Dia sudah yakin kalau Nyonya Arista pasti akan membahas hal ini. Kepala Mia berdenyut, dia tidak tahu harus menjawab apa. Harusnya sang nyonya bertanya langsung pada Januar, bukan padanya. Tanyakan, kenapa pria itu menyebutnya sebagai calon istri? Apa maksudnya? Kenapa Januar sangat mudah memberikan klaim padanya? Saya juga tidak mengerti kenapa Janu tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tukasnya menyela ucapan Mia. Mia menghela napas pelan. Memangnya siapa yang bermain api? Bahkan dirinya tidak pernah membawa korek ataupun sejenis pemantik api lainnya. Mia bermain aman. Walaupun terkadang ada rasa tidak tahu diri tiba-tiba muncul, Mia selalu menampiknya. Mia tahu kalau semua itu tidak akan pernah terwujud. Januar terlalu tinggi untuk dia jangkau. Walaupun pria berwajah baby face itu memiliki kekurangan, namun kekurangan itu begitu tertutupi oleh kesempurnaan alami yang dimiliki Januar. Tapi saya tidak pernah bermain apapun, Nyonya Arista. Saya cukup tahu diri, siapa saya dan siapa putra Anda. Tidak, Mia tidak bisa direndahkan seperti ini, walau tidak secara terang-terangan. Untuk apa kakak serta kakak iparnya menyolok-kalahkannya setinggi mungkin, kalau akhirnya dia hanya bisa diam saat ada orang yang merendahkannya. Mia paham dengan semua perumpamaan yang Nyonya Arista ucapkan. Secara tidak langsung, wanita Rajendra itu mengingatkan kalau jarak di antara dirinya dan Januar sangatlah jauh. Januar tidak akan berkata seperti tadi, kalau tidak ada memancing dan mengulangnya berkali-kali. Kau tahu kan, bagaimana sifat anak autis? Mereka akan mengucapkan sesuatu yang selalu dia dengar setiap saat dan berulang kali. Nyonya Arista menjeda. Kedua netranya menatapnya layaknya seorang tersangka utama. Aku yakin kau paham maksudku, imbuhnya. Mia menunduk. Dia tidak tahu harus berkata apapun lagi. Ucapan Nyonya Arista terdengar menuduhnya. Dan Mia tahu, bahkan sangat tahu, bagaimana sifat anak yang memiliki riwayat autis. Pengulangan.
Saya paham, Nyonya. Saya juga mengerti apa maksud dari perkataan aku rasa. Tidak ada yang salah dengan itu, Arista. Memangnya kenapa? Kalau cucuku menyebut Mia sebagai calon istrinya, apa itu merugikan seseorang? Atau mungkin merugikanmu sendiri? Mia dan Nyonya Arista tersentak. Seorang wanita parubaya bersanggul tengah menatap serius pada menantunya. Terlihat tenang namun begitu berwibawa. Perawakan tenang itu membuat Mia semakin menunduk. Ibu, Januar tidak akan paham apa itu kalau cucuku tidak paham. Mana mungkin dia berkata seperti itu? Tukas sang eyang putri tajam. Wanita sepuh itu melangkah maju, mengikis jarak pada Mia dan Nyonya Arista. Eyang putri melirik pada sang pengasuh, satu tangannya terulur untuk mengusap pucuk kepalanya. Janu mencari kamu, temui dia. Eyang gak yakin kalau anak itu diam sekarang. Mia mendongak, kedua matanya berkedipelan. Dia ragu, sudut matanya melirik pada Arista. Dia yakin kalau sang nyonya tidak akan membiarkan dirinya pergi. Pergilah, biar Eyang yang akan menyelesaikannya. Mia menghela napas. Gadis itu mengangguk. Mia juga sempat menunduk pada Nyonya Arista sebelum dia keluar. Selepas Mia keluar, Eyang Putri terlihat menatap datar pada menantunya. Kamu memang orang yang merawat cucuku dari dia kecil. Tapi kamu tidak berhak mengatur hidup cucuku, Arista. Eyang Putri mendudukkan diri di kursi yang sempat ditempati Mia tadi. Garis keriput di wajahnya tidak mampu menghilangkan aura kecantikan serta wibawanya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk putraku, Ibu. Eyang Putri tersenyum tipis. Wanita sepuh itu menegakkan tubuhnya, menyorot serius pada sang menantu. Terbaik? Aku mau melihat apa pilihanmu memang terbaik untuk Januar, atau malah menjadi yang terburuk. Eyang Putri menjeda. Wanita bersanggul itu bangkit, berbalik meninggalkan Nyonya Arista yang terdiam di tempatnya. Tapi jangan pernah sekalipun kamu berani memisahkan mereka. Kalau kamu tidak ingin kehilangan Januar dan kepercayaannya. Imbunya lagi. Sebelum Eyang Putri benar-benar pergi, meninggalkan sang Nyonya Rajendra. Perdia Prianti, Hermawan 17. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-31, Bimbang. Selamat mendengarkan. Dengan hati-hati Mia membuka pintu kamar Januar. Gadis itu memasukkan kepalanya terlebih dahulu, memastikan kalau anak asuhnya ada di dalam. Janu? Panggilnya pelan terkesan berbisik. Mia memantapkan hati melangkah masuk. Kedua mata bulatnya menatap liar ke setiap penjuru kamar. Janu, kamu di dalam kan? Mia kembali bersuara. Kala dia tidak mendapat sautan dari Januar. Gadis berambut panjang kecoklatan karena diwarnai itu, menghela napas pelan. Mia berdecak kecil saat tidak mendapati Januar di mana-mana. Janu kemana sih? Di bawah nggak ada, di kamar juga nggak ada. Mia mengempaskan dirinya di atas tempat tidur. Gadis itu menopang dagu. Otaknya tengah berpikir dan memperkirakan di mana Januar berada sekarang. Netra bulat Mia bergulir. Salah satu sudut matanya tidak sengaja menangkap siluet seseorang dari arah balkon. Sang pengasuh menegakkan tubuhnya. Kedua matanya memicing untuk memastikan makhluk yang ada di balkon itu adalah orang yang sedang dia cari. Setelah merasa yakin, Mia bangkit. Langkah tanpa suara membawa sang gadis semakin dekat dengan tujuannya. Langkah Mia sempat terhenti, kala melihat punggung lebar, berbalut kaos putih tanpa lengan itu, terlihat berbeda di matanya. Mia, ayo menikah sama Janu. Tubuh Mia semakin menegang, bahkan mulutnya kembali terkatup rapat saat mendengar ucapan Januar. Lutut gadis itu terasa lemas, Mia bahkan harus berpegangan pada dinding, agar tubuhnya tetap berdiri tegap. Mia tidak pernah menyangka kalau Januar akan kembali melamar untuk kesekian kalinya. Melamar? Kepala Mia berdenyut secara tiba-tiba. Sang pengasuh tidak pernah menyangka kalau anak asuhnya yang tampan, serta menggemaskan ini akan mengatakan sesuatu yang membuat dirinya ingin menenggelamkan dirinya ke dalam bak mandi. Kata Mia, calon istri itu artinya perempuan yang bakalan Janu nikahi. Karena Mia adalah calon istri Janu, jadi Janu mau nikah sama Mia. Mia mencengkeram erat lututnya. Semua persendiannya terasa lemas, seakan tulang kakinya yang keras berubah menjadi jeli. Mia, Janu, apa Janu tahu apa artinya menikah? Mia menyela ucapan Januar, menatap sendu pada anak asuhnya. Mia mendekat, menguatkan kedua kakinya agar tetap menopang bobot tubuhnya. Janu, menikah itu enggak semu. Janu tahu. Mia mau bilang kalau menikah itu enggak mudah, iya kan? Janu ngerti. Mia pasti berpikir,
kalau Janu nggak pantas buat Mia. Mia cantik, pintar, baik. Sedangkan Janu cuma laki-laki cacat otak yang nggak pantas buat siapapun. Januar menarik napasnya. Janu sadar kalau Janu memang nggak Mia merasa sesak. Tubuhnya refleks maju mendekat pada Januar dan memeluk pria itu erat, membungkam ucapan Januar yang semakin merasa tidak percaya diri. Bukan karena kecacatan atau riwayat autisme yang diderita Januar yang membuat Mia tidak dapat mengiyakan keseriusan pria berwajah baby itu, melainkan rasa tidak percaya dirinya. Mia sadar dengan posisinya saat ini. Dirinya hanya seorang pengasuh. Apakah pantas kalau dia mendapatkan sesuatu yang istimewa dari anak yang diasuhnya? Apakah Mia akan dicap sebagai gadis tidak tahu diri saat menerima pinangan tuan muda yang dia asuh? Orang lain pasti akan menilainya buruk, berpikir kalau dirinya sudah menggoda Januar Rajendra, karena selama ini dia yang selalu berinteraksi dengan sang tuan muda. Mia perlahan mengendurkan pelukannya. Kedua mata bulatnya menatap dalam pada Januar, yang saat ini tengah menunduk tanpa berkedip sama sekali. Janu memang punya kekurangan, tapi bukan itu yang membuat Mia nggak mau jawab. Janu terlalu sempurna buat Mia. Justru Mia yang terlihat kurang, bahkan sangat-sangat kurang buat jadi istri Janu. Mia mengambil napas pelan. Janu pasti ngerti apa yang Mia ucapin kan? Janu adalah cowok terpintar yang pernah Mia temuin. Mungkin orang lain menganggap Janu cacat, tapi buat Mia, Janu adalah cowok jenius. Lihat, Janu pinter banget main Rubik, Mia aja nggak bisa. Jangankan mainin, lihatnya aja udah mual. Sambungnya diselingi dengan candaan. Namun sepertinya candanya kali ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Janu tetap diam, dengan terus saja menatap tak berkedip pada Mia yang masih berada di dalam kuasa kedua tangannya. Janu mau Mia harus menikah sama Janu. Janu nggak mau kalau ada orang lain yang megang-megang badan Janu selain Mia. Mia terkesiap. Pria bertubuh tinggi yang tengah menguasainya saat ini tiba-tiba saja menangis. Bayi besarnya menggemaskan, membuat jiwa keibuan Almia memberontak. Pingin gigit, pekiknya dalam hati. Pekikan hati Mia semakin histeris saat mengingat ucapan Januar, sebelum pria itu memutuskan untuk menangis sembari memeluknya. Janu nggak mau ada orang lain yang megang-megang badan Janu selain Mia. Demi apa? Saat ini rasanya Mia ingin koprol ke-32. Bernostalgia bersama selingkuhan. Selamat mendengarkan. Julian bersiul kecil sembari memutar-mutar kunci mobil mahalnya. Satu tangannya dia masukkan ke dalam saku. Kedua matanya yang memakai kacamata hitam mengedar liar ke setiap lorong rumah sakit. Sore ini, Julian memutuskan untuk menjemput Maura, si gadis galak yang merupakan sang mantan terindah dan masih menempati tahta tertinggi di hatinya. Sekalian tebar pesona. Sesekali Julian memasang senyuman manis pada para perawat yang melintas. Hanya senyuman ramah. Walaupun terlihat manis, tapi tetap saja senyuman di hatinya hanya untuk Maura seorang. Senyuman Julian semakin merekah saat melihat Maura tengah berjalan berbeda arah dengannya. Gadis itu belum menyadari keberadaannya, karena Maura terlihat sibuk dengan map hijau yang ada di tangannya. Julian semakin melebarkan langkah. Senyuman kian melebar, namun senyuman manis di bibirnya pelan surut saat melihat seorang pria berjas putih khas dokter menyentuh pundak gadisnya. Keduanya terlihat saling melemparkan senyum, bahkan terlihat akrab, membuat Julian meremas kacamata yang ada di tangannya. Arah, panggilnya rendah. Jarak mereka berdua terbilang tidak jauh lagi, membuat Maura dapat mendengar suara Julian. Dahi Maura mengernyit saat melihat pria yang begitu dia kenal, tengah berdiri tegap tidak jauh darinya dengan wajah yang tidak bersahabat. Ngapain si jelangkung kesini sih? Geram Maura. Gigi si calon dokter mengetat, menahan rasa kesal yang mulai menjalar ke otaknya. Dokter Maura, kenapa kamu berhenti? Maura tersentak. Gadis bertubuh mungil itu mengerja pelan sembari mendongak. Wajah imutnya membuat dokter pria yang ada di dekatnya menggigit bibirnya kemas. Enggak apa-apa dok, tadi saya kepikiran, ternyata ada barang saya yang ketinggalan di ruangan tadi. Kalau begitu saya mau putar balik dulu ya dokter Randy. Maura berbalik. Gadis itu berjalan cepat menjauhi sang dokter, dan Julian yang terlihat menganga tidak percaya. Dasar gadis nakal, awas aja.
Julian kembali melanjutkan langkahnya. Melewati dokter pria yang terlihat bingung, sembari menatap lekat pada punggung kecil Maura. Julian melangkah semakin lebar, bahkan sedikit berlari saat Maura tidak dapat dia kejar. Gadis berkucir kuda itu mempercepat larinya. Maura tidak peduli dengan tatapan para pengunjung rumah sakit dan dokter serta perawat yang menatap aneh padanya. Yang terpenting untuknya saat ini adalah dirinya bisa menjauh dengan cepat dari mantan gilanya. "Selamatkan aku, Tuhan," gumamnya. "Arah!" Panggilan Julian tidak mampu membuat lari Maura terhenti. Gadis itu semakin bertambah panik saat melihat Julian ikut berlari. Kini keduanya terlihat seperti balita yang tengah bermain kejar tangkap di lorong rumah sakit. "Maura Wibisono! Pahit, 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 pahit!" Pekik tertahan Maura. "Berhenti! Arah sayang, tolong, jangan lari lagi. Napas aku udah ngos-ngosan." Maura menulikan pendengarannya. Kedua telinganya dia sumpal menggunakan telapak tangannya. "Arah! Teriakan Maura tertahan saat Julian membekap mulutnya. Maura mendelik, tubuhnya memberontak saat Julian membawanya ke sebuah ruangan. "Kita lagi ada problem, maklum pengantin baru, jadi istri saya sedikit marah saat dia nggak dapat jatah dari malam. Maaf kalau sudah membuat kalian tidak nyaman. Silakan lanjutkan lagi, saya mau menjinakkan istri saya dulu." Maura semakin mendelik, aura hitam sudah mengerubungi tubuh gadis itu. Kalau bisa di visualnya, saat ini kedua telinga dan hidung Maura sudah mengeluarkan asap tebal. "Julian kampret, istri siapa maksud lu? Jatah apa sialan?" Maura memekik keras dalam hatinya. Dia tidak terima dengan ucapan yang dilontarkan oleh Julian. Semua itu hanya fitnah dan dusta belaka. Maura tidak terima, benar-benar tidak terima. "Julian sialan, lepasin gue!" Teriakan Maura kembali terhenti saat Julian kembali membekap mulutnya. "Shh, kamu jangan mengumpat sayang, itu nggak baik." Bisik Julian membuat Maura bergidik ngeri. "Julian, kamu Julian kan?" Rentan Maura terhenti, begitu pula dengan senyuman Julian saat mendengar suara seorang wanita. Julian menoleh, dahinya mengernyit, matanya sedikit membulat saat melihat siapa wanita itu. "Shiren?" desisnya. Julian mengumpat kasar dalam hatinya, kenapa wanita itu ada di sini? Bukankah temannya sudah mengirim dia ke luar negeri setelah membuat hubungannya dengan Maura hancur? Julian blank, tatapannya kembali beralih pada Maura. Pria berdimpel di dagunya itu meringis ngeri saat melihat wajah datar yang ditunjukkan Maura saat ini. Aku nggak tahu kalau dia ada." "Oh, jadi ini alasannya. Lu mindahin gue ke rumah sakit ini, biar bisa bernostalgia bersama selingkuhan. Hah, daipak." Tukas Maura tajam setelah dia berhasil melepaskan bekapan mantan kekasihnya. Episode ke-33, Tekad Bulat. Selamat mendengarkan. Januar menggigit bibirnya gugup. Kepalanya terus menunduk, kedua tangannya sibuk memainkan rubik kesayangannya. Janu, kalau kamu ragu kita pergi aja ya. Lain kali aja nemuin nyonya." "Enggak, pokoknya Janu mau ketemu sama mama sekarang. Janu mau bilang kalau Janu mau nikah sama Mia." Mia berkedip cepat. Gadis manis itu meringis mendengarnya. Ada rasa tidak percaya diri amat besar tengah menghantam hatinya. "Aku yakin Nyonya Arista nggak mungkin ngasih izin Janu," batinnya. "Mia, iya." Mia tersentak. Gadis itu mendongak tinggi, tubuh Januar sangat sulit untuk dia jangkau. "Ayo, Mia pegang tangan Janu aja kalau takut. Nanti biar Janu yang bilang sama mama. Mia diam aja." Mia menggigit bibir bawahnya. Entah kenapa dirinya malah berkaca-kaca saat mendengar ucapan Januar. Mia bukan takut, dia hanya tidak percaya diri saja. Tidak ingin larut terlalu dalam, Mia mengembangkan senyuman tipisnya. Sang pengasuh mengangguk yakin. Mia meraih satu tangan Januar yang tengah bermain di rubiknya. Kalau Januar ragu, pegang aja tangannya Mia ya. Kali ini giliran Januar yang membatu. Pria berwajah tampan dan manis itu mengangguk kecil. Kedua mata teduhnya tidak lepas dari Mianya. Januar ikut tertular senyuman tipis pengasuhnya. Pria itu menatap mantap pada pintu besar yang ada di hadapannya. "Ayo Mia, Janu udah siap," ucapnya mantap. Arah, dengerin aku dulu please." Maura memejamkan kedua mata. Kala merasakan cengkeraman erat di lengannya, gadis yang memakai blazer putih khas dokter itu berbalik. Kedua manik matanya menatap penuh permusuhan pada mantan kekasihnya. "Apa? Gue suruh dengerin apa? Suruh dengerin cerita kalian di masa lalu?" ucap sinis Maura. Si calon dokter spesialis syaraf itu melipat kedua tangannya di dada. Maura memindai sepasang mantan selingkuhan yang pernah mengoyak hatinya. "Atau lu berdua mau saling tukar cerita depan gue? Hah, iya,
kita ketemu lagi ya. Ah iya, gimana kabar kamu, mantan selingkuhan? Maura berdecip pelan setelah menyelesaikan kalimat ejekan yang dia tujukan pada Julian dan wanita mantan selingkuhan pria itu. Arah, apa yang ada di pikiran kamu itu semuanya nggak benar. Aku nggak pernah selingkuh. Itu kan yang mau lu omongin. Nggak selingkuh tapi kalian cuma bibir. Maura menyela penuh sindiran. Perdebatan mereka kini menjadi tontonan banyak mata. Terlebih tempat yang mereka jajaki saat ini adalah tempat umum. Maura sempat merasa tidak nyaman, namun gadis itu mengabaikannya. Rasa tidak nyaman di hatinya lebih dominan daripada rasa malunya saat ini. Biarkan saja mereka tahu, Maura tidak peduli. Suruh siapa mantan sialannya ini terus saja mengusiknya. Arah, Julian sedikit meninggikan suaranya. Pria berdimpel di dagu itu mengusap wajahnya kasar. Julian menghela napas pelan. Kedua kakinya mendekat pada Maura. Raut wajah Julian yang tadinya mengeras kini perlahan melembut. Arah, sayang, aku nggak pernah ngelakuin itu. Ujar lirih Julian, mampu membuat Maura melirik sinis padanya. Tapi dia nyosor duluan, jadi aku nggak bisa ngehin. Tunggu, dengerin dulu, astaga. Julian segera mendekap tubuh Maura dari belakang. Saat melihat gadis itu hendak pergi meninggalkannya. Lepasin, lu nggak malu diliatin sama pengunjung rumah sakit? Maura meronta. Bahkan gadis itu memukul hingga mencubit lengan Julian. Namun Julian tetap kekeh. Pria tampan itu menggeleng pelan. Sampai akhirnya Julian memekik saat Maura menginjak salah satu kakinya menggunakan ujung heels yang Maura pakai. Arasyat, kakiku, astaga. Maura tidak peduli. Dia segera berjalan menjauh dari Julian dan Siren. Maura mengabaikan tatapan para perawat dan dokter seniornya karena terlalu larut pada marahnya. Tapi kenapa dia harus marah? Bukannya dia dan Julian sudah selesai? Maura berdecak kesal saat menyadari sesuatu yang mulai menggebu dari dalam hatinya. Rasa ingin mencekik seseorang untuk menjadi pelampiasannya saat ini. Almia. Maura butuh Almia saat ini. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-34. Meminta izin, selamat mendengarkan. Mama, Nyonya Arista mendongak. Kedua matanya terbingkai kacamata, terlihat berbinar saat melihat siapa memanggilnya. Namun binar di kedua matanya surut saat melihat seorang gadis di belakang tubuh tegap putranya. Tapi Nyonya Arista merubah raut wajahnya secepat mungkin. Wanita setengah baik itu bangkit, melepaskan kacamatanya sebelum mendekat pada putra sembungnya. Janu mencari Mama, ada yang mau Janu omongin sama Mama. Nyonya Arista mengukir senyuman tipis. Tangannya terulur untuk mengusap kepala Januar dengan sayang. Janu mau ngomong apa sama Mama? Mau di sini atau di sini aja? Sama Mia juga? Januar menyela cepat. Tangan pria itu sibuk memutar rubiknya berulang kali. Matanya tidak berani menatap Nyonya Arista. Namun tekad dalam hatinya tidak dapat mengurungkan niat baiknya. Kenapa? Bukannya Janu mau ngomong sama Mama. Kenapa pengasuh Mia tetap di sini? Biarkan pengasuh kamu keluar dulu, itu karena Mia calon istri Janu. Jadi Mia harus selalu ada dekat Janu. Janu juga gak mau jauh-jauh dari Mia. Januar berbicara pelan, namun terkesan tidak ingin dibantah. Nyonya Arista terdiam, kedua matanya yang tadinya berbinar kini terlihat dingin dan datar. Tatapan dingin Nyonya Arista terarah pada Mia, membuat gadis itu menghela napas pelan. Mia sudah yakin kalau Nyonya Rajendra akan menatapnya seperti itu. Janu belum minum vitamin kan? Ayo Mama temenin Janu minum obat sama vitaminnya. Nyonya Arista meraih lengan putranya, berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Namun sepertinya itu tidak berhasil sama sekali. Januar menolak. Pria beralis tebal itu menjauhkan tangannya saat Nyonya Arista akan meraihnya. Janu udah minum obat sama vitamin. Mia yang bantu Janu tadi. Sekarang Janu cuma mau ngomong sama Mama. Janu mau nikah sama Mia. Nyonya Arista terlihat memejamkan kedua mata. Napasnya sempat terasa sesak perlahan kembali teratur. Jangan sampai Januar kecewa padamu Arista. Sugesti dalam kepala sang Nyonya Rajendra kembali hadir. Nyonya Arista begitu khawatir dan takut kalau sampai Januar membencinya. Nyonya Arista tidak akan membiarkan anak sambungnya yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri itu menaruh rasa benci serta kecewa padanya. Januar adalah anak baik dan penurut, tidak seperti Julian, putra kandungnya yang sangat pembangkang. Dulu Ginanjar mendiang suaminya terlalu memanjakan Julian, bahkan saat Julian meminta apapun, Ginanjar akan memberikannya. Maka dari itu Julian lebih menurut pada ucapan mendiang suaminya daripada ibu kandungnya sendiri. Ginanjar memperlakukan Julian layaknya darah dagingnya sendiri. Di saat mantan suami pertamanya membuang mereka berdua, Ginanjar dan Januar hadir mengulurkan tangan untuk dia dan Julian.
Di saat Ginanjar tiada, Julian sangat kehilangan. Dia kehilangan sosok ayah yang sangat dia kagumi. Walaupun Julian mengetahui kalau Ginanjar bukan ayah kandungnya, saat dia berusia 17 tahun, Julian tidak peduli. Julian pun sering merasa cemburu pada Januar, karena sang mama lebih memperhatikan adik tirinya itu. Namun jujur dari dalam hatinya, pria itu sangat menyayangi Januar, walaupun sering mengucapkan kata-kata umpatan dan kasar. Karena menurut Julian, hanya Januar dan Ginanjar yang peduli padanya dan Arista mamanya. Janu, apa Janu tahu apa artinya calon istri? Nyonya Arista melembut, bahkan tersenyum tipis pada putra bungsunya. Sang Nyonya Rajendra menghela napas dalam saat melihat Januar mengangguk mantap. Sudut matanya bergulir pada Mias dari tadi diam tak bersuara. Janu pasti nggak serius kan? Janu pasti udah bosan main. Ayo, mama antar Janu Janu nggak mau main mah. Janu mau nikah sama Mia. Janu mau mama nikahin Janu sama Mia, biar Janu bisa terus sama Mia. Janu nggak mau Mia pergi dari rumah ini kalau udah waktunya. Janu mohon mah. Janu janji nggak bakal nakal lagi, asal mama mau kabulin permintaan Janu. Januar terlihat sungguh-sungguh, walaupun berkata pelan dan terbata, namun syarat akan banyak arti. Nyonya Arista masih terdiam, tatapannya terus saja tertuju pada Mia. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Yang jelas, wajah datar tanpa ekspresi sang nyonya tidak baik. Hermawan 17, pengisi suara Pimoy, episode ke-35, Pantang Menyerah. Selamat mendengarkan. Nyonya Arista memalingkan wajahnya. Wanita bergaun violet itu berjalan menjauh dari Januar dan Mia, menajamkan penglihatannya ke arah luar jendela, menatap taman bunga kerisan yang tertata rapi di halaman rumah mewah Rajendra. Kenapa kamu sangat ingin menikahi pengasuh kamu, Janu? Apa yang sudah dia lakukan sama kamu? Kedua mata Nyonya Arista memicing. Tatapan tidak sukanya pada Mia sangat terlihat jelas, terutama saat Januar meraih tangan Mia dan membawanya mendekat ke arahnya. Karena cuma Mia yang Janu mau. Mia baik. Mia nggak pernah menatap aneh waktu Janu nggak bisa buka celana sendiri. Mandi juga pakai baju. Nyonya Arista menaikkan sebelah alisnya. Sudut bibirnya menyunggingkan senyuman remeh pada Almia. Hanya itu. Dia pengasuh kamu, Januar. Wajar saja dia melakukan semua itu. Jadi hanya karena itu kamu mau menikahinya. Astaga Januar. Mama nggak habis pikir kenapa kamu memilih. Janu nggak mau ada orang lain yang pegang tubuh Janu. Kalau Mia pergi dari rumah ini, Janu cuma mau Mia, Mama. Ekspresi Nyonya Arista masih sama, datar dan menatap penuh ketidaksukaan pada Almia. Nyonya Rajendra mendekat mengikis jarak pada Januar, menatap lekat putra sambungnya. Nyonya Arista tersenyum tipis, tangannya terulur untuk mengusap pucuk kepala putra bungsunya. Apa kalau mama nggak izinin, Janu tetap mau menikah dengan dia? Suara lembut Nyonya Arista mengalun di telinga Januar. Setiap kata yang diucapkan wanita itu syarat akan kebimbangan untuk Januar. Apa mama nggak izinin Janu menikah sama Mia? Bukannya menjawab, Januar malah membalikkan pertanyaan. Nyonya Arista menghela napas pelan. Wanita itu mengalihkan pandangannya dari Januar, menatap kosong ke arah foto besar yang tergantung di dinding. Foto Ginanjar, suaminya dan ibu kandung Januar. Tanpa izin dari mama pun, kamu pasti akan menikahi pengasuhmu itu kan? Nyonya Arista melenggang pergi meninggalkan Januar yang terdiam. Begitu pula Mia, yang sedari tadi tidak mengatakan apapun. Mia sudah dapat menebak dari awal kalau Nyonya Arista tidak mungkin menyetujui kemauan Januar untuk menikahinya. Janu, kita nggak usah nih, Janu mau ngomong sama Eyang. Ayo, kita cari Eyang. Mama mungkin lagi pusing, makanya nggak mau dengerin Janu ngomong. Mia menghela napas pelan. Januar tidak menyerah. Pria itu tetap berusaha meminta restu dari keluarga Rajendra. Mia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Januar saat ini. Dirinya yakin kalau Nyonya Eyang akan memberikan jawaban yang sama, yaitu tidak. Januar sudah dewasa, Mbak. Bahkan dia tadi meminta izin untuk menikahi gadis yang merawatnya selama beberapa bulan ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa Mbak Anggi mengizinkan Januar menikah? Apa Mbak Anggi nggak marah kalau aku memberikan izin? Nyonya Arista menatap foto usang yang ada di tangannya. Seorang wanita cantik yang tengah hamil besar tersenyum ke arah kamera. Wanita itu adalah mendiang ibu kandung Januar, istri pertama Ginanjar suaminya. Aku sudah berjanji pada Mas Ginanjar akan selalu menjaga Januar. Apa Mas Ginanjar akan marah padaku saat aku menyerahkan Januar pada gadis itu? Nyonya Arista terus saja berbicara sendiri. Dalam hatinya dia senang Januar sudah mulai bersikap dewasa. Namun Nyonya Arista tidak mempercayai Mia. Nyonya Arista takut kalau Mia hanya memanfaatkan kepolosan putranya.
mendoktrin Januar agar mau menikahi pengasuh muda itu. Aku yakin pengasuh itu yang mempengaruhi Januar. Aku nggak yakin kalau Januar punya pikiran seperti itu. Bahkan setelah pengasuh itu hadir di rumah ini, Januar semakin menjauh dariku. Ucapnya lagi, aku harus melakukan sesuatu agar pengasuh itu nggak bisa lagi mempengaruhi Januarku.